Halo teman-teman semua, selamat datang di channel gua Nurse Fasman Official guys. Oke, pada video kali ini saya akan bahas soal-soal khusus untuk P3K perawat guys. Untuk informasi, soal-soal ini adalah soal yang digunakan pada tahun 2022 kemarin guys. Jadi, kurang lebih soal untuk tahun 2023 ini ya 11-12 hampir mirip guys. Oke, jadi langsung saja kita bahas soal yang pertama guys. Seorang anak laki-laki usia 9 tahun dibawa oleh ibunya ke poliklinik anak dengan keluhan sesak nafas disertai batuk terutama pada pagi hari. Keluhan berawal ketika anak usai bermain bola. Hasil pengkajian fisik menunjukkan frekuensi nafas 24 kali per menit. Terdapat wheezing, adanya retraksi dada, interkostal, dan pernapasan cuping hidung, serta rasio inspirasi dan ekspirasi 1:3. Oke teman-teman, pertanyaannya, apakah intervensi utama yang akan dilakukan pada klien tersebut? A. Clapping, B. Nebulisasi, C. Suction, D. Postural drainase, dan E. Fisioterapi dada. Menurut kawan-kawan, jawaban apa nih yang paling tepat? Ayo, pilih 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya tolong ditulis di kolom komentar ya. Oke, jawaban yang paling tepat adalah B. Kenapa B guys ya? Di sini kita bisa melihat datanya dulu guys ya. Dimana pasien anak tersebut batuk guys ya. Batuk, kemudian terdapat wheezing, kemudian retraksi dada, dan pernapasan cuping hidung. Jadi ini datanya sangat banyak guys ya. Jadi kenapa nebulisasi? Yaitu untuk membantu si anak ya mengencerkan dahaknya guys, biar batuknya lancar guys. Oke, kalau misalnya clapping itu tindakan semacam fisioterapi guys, dimana ditepuk-tepuk gini guys dadanya dan juga punggungnya. Kalau misalnya bagian C, suction, ya ini suction, itu digunakan untuk pada pasien yang tidak bisa mengeluarkan dahaknya secara mandiri guys. Kemudian bagian D, postural drainase, itu bagian fisioterapi juga. Kemudian bagian E, fisioterapi dada, itu fisioterapi juga guys. Jadi kurang tepat ya. Jadi yang paling benar adalah B, yaitu nebulisasi. Ini dia guys, bagian B ya. Kemudian kita masuk di soal yang kedua guys. Seorang laki-laki berusia 24 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosa apendiksitis. Pada saat pengkajian didapatkan keluhan nyeri seperti ditusuk-tusuk pada abdomen kuadran kanan bawah dengan skala nyeri 7 yang muncul secara bertahap. Nyeri tersebut dirasakan klien di daerah epigastrium dan membuat pasien bangun dari tidurnya. Dari kasus di atas, diagnosa keperawatan yang menjadi prioritas utama adalah apa tuh guys? Apa tuh guys? Oke, A. Nyeri akut, B. Gangguan pola tidur, C. Ansietas, D. Resiko kekurangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh ya, dan E. Resiko defisit volume cairan. Oke, jadi jawabannya apa nih guys? Nah, di sini kita bisa mengangkat nyeri ya guys ya, karena dari datanya itu sudah skala 7 guys. Dimana di sini bisa teman-teman baca, skala ini paling sering digunakan untuk menilai rasa nyeri atau sakit yang dalam seorang. Biasanya penilaian menggunakan angka 0 hingga 10 atau 5 atau 0 hingga 5. Angka 0 menunjukkan tidak ada rasa sakit atau nyeri, sedangkan angka 10 atau 5 menunjukkan rasa sakit yang sangat buruk. Jadi ini pasiennya mengalami nyeri akut guys ya. Mengalami nyeri dengan skala 7 sampai pasiennya terbangun guys ya. Sampai terbangun gara-gara nyerinya guys ya. Dan dirasakan di bagian epigastrium guys. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah nyeri A, nyeri akut ya guys ya. Kalau misalnya gangguan pola tidur itu tidak, kurang tepat guys. Karena yang membuat dia itu susah tidur itu karena nyerinya guys ya. Kemudian kalau ansietas itu rasa kecemasan. Kemudian kalau resiko kekurangan nutrisi itu kurang tepat ya. Kemudian apalagi resiko defisit volume cairan sangat kurang tepat guys. Jadi yang paling tepat adalah
yaitu bagian A. Kita masuk ke soal yang ketiga, guys. Perawat mengkaji luka perineal pada pasien yang baru kembali dari ruang operasi pasca reseksi perineal abdominal dan terlihat ada pengeluaran serosanguinus dari luka bekas operasinya. Manakah intervensi keperawatan yang paling tepat? A. Lepas dan ganti balutan. B. Hubungi dokter. C. Ganti balutan sesuai yang diresepkan. D. Klaim drain Penrose Client. Dan E. Monitoring tanda-tanda syok pada pasien. Nah, jadi jawabannya adalah apa, guys? Jadi di sini kita bisa lihat dari datanya dulu adalah pasiennya ini habis operasi dan mengeluarkan cairan serosanguinus. Jadi jika teman-teman nggak tahu, cairan serosanguinus itu adalah darah bercampur cairan jernih dalam jumlah yang kecil. Itulah bagian alami dari penyembuhan luka, guys. Jadi kalau misalnya hubungi dokter itu kurang tepat, kemudian lepas ganti balutan kurang tepat, kemudian bagian D klaim drain Penrose kurang tepat, monitoring tanda-tanda shock pada pasien itu kurang tepat, guys ya. Karena kalau misalnya monitoring tanda-tanda shock ini kan bukan perdarahan hebat, guys ya. Jadi yang paling cocok ya, guys ya, itu adalah C, ganti balutan sesuai yang diresepkan. Oke, kita masuk ke soal nomor 4, guys ya. Di Indonesia telah ada jadwal imunisasi lanjutan untuk diperuntukkan bagi anak usia sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sedangkan jenis imunisasi anak usia sekolah yang dicanangkan di Indonesia adalah DT atau diphtheria tetanus, kemudian campak rubella. Berikut adalah jadwal imunisasi anak usia sekolah dasar yang telah diatur oleh Kemenkes. Kecuali, jadi ini yang salah, guys ya, kecuali A. Kelas 1 SD diberikan imunisasi campak rubella dengan waktu pelaksanaan setiap bulan Agustus. B. Kelas 1 SD diberikan imunisasi tetanus setiap bulan November. C. Kelas 1 SD diberikan imunisasi campak rubella dengan waktu pelaksanaan setiap bulan Agustus dan imunisasi DT setiap bulan November. D. Kelas 2 3 SD diberikan imunisasi tetanus DT setiap bulan November. Dan E. Kelas 3 SD diberikan imunisasi campak rubella di bulan Mei. Nah, jadi sudah terlihat, guys ya. Ini kita bisa kasih dulu apanya ya, biar teman-teman yakin dengan jawabannya. Nah, jadi di sini ada imunisasi lanjutan anak sekolah dasar ya, program tahunan bulan imunisasi nasional yang diatur oleh Kemenkes. Imunisasi campak rubella dan DT pada anak kelas 1, imunisasi tetanus diphtheria pada anak kelas 2 dan kelas 5. Jadi di sini nggak ada yang kelas 3, guys ya. Jadi nggak ada yang kelas 3. Jadi jawabannya adalah E. Oke, guys ya, jelas ya. Kemudian kita akan masuk soal ke-5, guys. Seorang anak laki-laki usia 10 tahun dirawat di ruang rawat anak dengan diagnosis medis diabetes mellitus ya. Jadi anak ini DM. Hasil pengkajian menunjukkan turgor kulit kembali melambat. Wow. Ekstremitas dingin dan lembab. HR 120 kali per menit. Respiratorik 20 kali per menit. Hasil pemeriksaan lab menunjukkan KGD sebelum makan 350 mg per desiliter. Kemudian ketonurianya positif, guys, dan glikosuriah positif. Apakah masalah prioritas pada klien di atas? A. Kebutuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. B. Pola napas tidak efektif. C. Gangguan perfusi jaringan perifer. Dan D. Ketidakseimbangan cairan kurang dari kebutuhan tubuh. Dan E. Jalan napas tidak efektif. Oke. Di sini kita bisa melihat, guys ya, untuk turgor kulitnya tadi itu melambat, guys. Dan juga
dingin dan lembab ya. Jadi ini gua udah kasih kata-kata kuncinya guys ya, seperti ketonuria seperti itu ya. Menurut teman-teman jawaban yang paling tepat apa ya guys ya? Apa nih guys? Nah itu dia ya. Jawabannya adalah D. Ketidakseimbangan cairan kurang dari kebutuhan tubuh. Jadi kenapa jawabannya D? Karena di sini kita mendapatkan data ya guys ya, kulit kembali lambat ya. Jadi kemudian ekstremitas dingin dan lembab ya. Kemudian pada ketonurianya itu positif guys ya. Kemudian glikosuriah juga positif. Dokter, perawat atau petugas lab pengambilan sampel pernapasan, swab nasofaring dan orofaring. Berdasarkan kasus di atas, maka APD yang digunakan adalah A. Masker kain 3 lapis, B. Masker bedah, C. Masker N95 dan face shield, dan D. Sarung tangan sekali pakai, dan E. Jas laboratorium. Ayo teman-teman, menurut teman-teman apa nih ya? Jadi di sini ada 3 macam guys ya APD yang digunakan orang Indonesia untuk penanganan COVID ya. Jadi ini kan hanya pengambilan sampel guys ya. Beda dengan perawat yang menjaga langsung pasien COVID-nya guys. Itu harus safety banget guys ya. Tapi kalau yang ini hanya pengambilan sampel guys ya. Jadi alat yang biasa guys. Oke, jadi menurut teman-teman jawaban yang paling tepat apa nih? Jadi jawabannya adalah C guys ya. C. Oke, ini bisa teman-teman lihat APD dokter dan perawat dan juga petugas lab ya saat pengambilan sampel. Oke, jadi jawabannya adalah C, masker N95 dan face shield. Jadi ini perlu saya informasikan buat teman-teman. Silakan teman-teman cari atau googling APD untuk pasien penanganan COVID guys ya. Nanti ada 3 macam tuh guys ya. Ada yang biasa, ada yang mengenah, dan ada yang safety banget guys. Oke ya. Kita masuk ke soal yang nomor 7. Seorang pasien dibawa ke IGD dengan luka bakar dalam, parsial, wajah, leher, tangan, dan dada setelah mencoba memadamkan kebakaran mobil. Manakah tindakan keperawatan yang harus perawat implementasi? Manakah tindakan keperawatan yang harus perawat implementasikan? A. Membatasi cairan. B. Memasang selimut dingin pada pasien. C. Mengkaji patensi jalan nafas. D. Meninggikan kepala 450 derajat. Dan E. Mempersiapkan pemberian obat nyeri. Jadi di sini bisa kita lihat guys ya. Kalau untuk pasien-pasien yang luka bakar itu ya, ini termasuk kegawat daruratan guys ya. Jadi kalau ada pasien yang luka bakar, kita harus mengecek jalan napas dulu guys. Kemudian oksigenasi dan melakukan resusitasi cairan. Nah jadi di bagian option A itu membatasi cairan nggak mungkin guys. Ini nggak logis banget ya. Kemudian B. Memasang selimut dingin, kurang tepat. C. Mengkaji patensi jalan napas. Nah ini dia nih yang betul ya. Kemudian D. Meninggikan kepala 450 derajat, kurang penting guys. Dan juga E. Mempersiapkan pemberian obat nyeri. Nah ini bisa-bisa aja, tapi itu nanti guys ya, perlu kolaborasi dengan dokter. Jadi jawabannya adalah C. Mengkaji patensi jalan napas. Ingat guys, ingat. Untuk pasien luka bakar itu ada 3 hal penting guys ya. Karena ini termasuk gawat darurat ya. Yang pertama, kita kaji patensi jalan napas, kemudian kita beri oksigen, kemudian kita lakukan resusitasi cairan guys. Oke, sekarang kita akan masuk ke soal yang nomor 8 guys. Perawat melakukan perawatan pada pasien hari pertama postpartum. Pasien seperti apa yang membutuhkan tindakan keperawatan lanjutan? A. Klien yang mengalami nyeri sedang postpartum. B. Klien yang mempunyai reratan nadi 60 kali per menit.
C. Klien yang mengeluarkan kolostrum dari kedua payudara. D. Klien dengan lochia lubra yang masih merah dan berbau menyengat. D. Suhu tubuh klien di atas 37,5 derajat Celcius. Menurut teman-teman apa nih? Ini kita harus tahu dulu ya, lochia lubra itu apa? Di mana lochia ini adalah darah yang keluar biasanya berupa darah segar, berwarna merah bersama dengan jaringan sisa plasenta dinding rahim, lemak bayi, lanugo, rambut bayi, dan mekonium. Ya, kotoran bayi saat dalam kandungan. Lochia lubra mengandung banyak kuman, guys. Dan jadi tindakan keperawatan lanjutan adalah di bagian D, klien dengan lochia lubra yang masih merah dan berbau menyengat. Jadi ini yang kita harus lakukan ya, tindakan yang harus kita lakukan selanjutnya yaitu dengan memantau klien yang mengeluarkan lochia lubra yang masih merah dan berbau menyengat. Oke guys ya, jadi itu soal yang ke-9. Sekarang kita akan masuk ke soal yang nomor 10. Ini 10 guys ya, salah, ini 10 seharusnya. Ya, ini 10 ya, aku jadi nomor 8 ya. Oke. Perawat pada unit ruang nifas merawat pasien yang baru saja melahirkan dengan riwayat plasenta previa. Manakah resiko yang muncul terkait plasenta previa yang perlu diperhatikan perawat ketika meninjau rencana keperawatan dan melakukan pengawasan pada klien? A. Gagal ginjal akut. B. Infeksi. C. Hipertensi kronis. D. Perdarahan. E. Disseminated intravascular coagulation. Nah, jadi perlu teman-teman ingat ya, kalau misalnya seorang ibu melahirkan dengan riwayat plasenta previa, itu pasti perdarahan guys. Jadi itu yang kita pantau. Jadi udah nampak lah ya jawabannya guys ya. Ini dia ya. Plasenta previa adalah suatu kondisi kelainan letak plasenta yang melekat di bawah rahim dan menyebabkan perdarahan. Nah, jadi jawabannya adalah D, perdarahan. Jadi kita harus mengawasi itu guys. Ya, pada pasien yang melahirkan dengan riwayat plasenta previa. Jadi ini resiko perdarahan yang hebat guys. Jadi kita pantau guys ya. Jangan diam-diam di ruangan terus guys. Oke, jadi itulah ke-10 soal yang bisa saya bahas untuk teman-teman semua. Jadi kalau misalnya saya kurang dalam penjelasan ya untuk soal-soal ini, ya mohon maaf guys. Jadi karena kita sama-sama belajar, ya mari kita bahas bersama guys dan kita cari materi-materi lain ya untuk meyakinkan kita dalam setiap menjawab soal-soal. Apa sih yang gue bilang guys? Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman kurang yakin dengan jawaban-jawaban yang saya beri tadi dari soal 1 sampai nomor 10, teman-teman bisa ulang dan bahas lagi guys. Jadi kalian bisa googling dulu ya. Jadi untuk meyakinkan kalian untuk menjawab soal-soal yang saya kasih ini guys. Jadi ingat guys ya, kurang lebih soalnya seperti ini nanti untuk soal-soal untuk calon PTK tahun 2023 ini. Jadi mungkin sampai di sini dulu videonya guys. Untuk selanjutnya saya akan perbaiki lagi guys ya. Jadi tolong di subscribe channel ini karena saya akan mengupdate atau memberikan soal-soal lainnya untuk teman-teman semua. Jadi semoga bermanfaat. Gua akhiri videonya. Terima kasih telah menonton. Salam perawat sejawat. Terima kasih.